Oke, halo anak-anak, apa kabarnya? Nah, lama kita tidak ketemu ya. Oke, kapan hari kita terakhir bulan Desember ya? Karena buku 2D sudah habis, maka dari itu Ibu tidak buat video lagi. Sekarang kita mulai lagi untuk belajar tema 2E. Oke, kalian ambil buku tema 2E ya. Tema 2E hari ini yaitu tentang pengalamanku. Nah, kalian buka halaman 2. Pengalamanku di rumah, ya. Di situ ada cerita tentang Nina. Kita bergantian membacanya ya. Yuk, Bu Pivin mulai dulu. Nina mempunyai pengalaman di rumah. Silakan. Oleh-oleh itu berupa akuarium besar. Nina sangat senang dan berterima kasih kepada ayah. Mempersiapkan akuarium merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, siapa dari kalian yang mempunyai ikan peliharaan? Nah, ikannya kecil atau besar ya? Ya. Banyak dari kita yang memelihara ikan, bisa di akuarium, bisa juga yang sekarang lagi top modelnya itu pakai gelas plastik ya, pakai botol ya. Nah, biasanya itu ikan cupang, ikan kecil. Nah, kalau di Ipin Upin namanya ikan laga-laga. Nah, iya. Oke, kita lihat pada halaman 3. Ya. Di situ ada cerita pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, kita pasti pernah mengalami, meskipun hanya di rumah, kita pernah mengalami hal-hal yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Nah, sekarang kita baca yang halaman 3 ya. Hari ini Nina sangat gembira karena ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Nah, mendapat oleh-oleh ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja kantong yang dibawanya jatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Nah, ini merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kenapa? Karena barang-barangnya jatuh, oleh-olehnya jatuh, jadi berantakan dan mungkin hancur ya. Bisa juga hancur ya. Nah, di sini ada percakapan Adi dan ayah. Adi meminta maaf kepada ayah. Mengapa? Karena dia melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja. Nah, coba kalian menjadi Adi, Bu Pivin jadi ayah ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak apa-apa Adi, lain kali lebih hati-hati ya. Oke, nah ketika kita melakukan kesalahan atau hal yang tidak kita sengaja, kita seharusnya langsung meminta maaf. Nah, apalagi kalian sudah kelas 2, tidak perlu diingatkan kembali. Ketika melakukan kesalahan, kita langsung spontan. Kita langsung mengucapkan permintaan maaf. Bisa? Oke, bagus. Itu anak yang cerdas ya. Nah, sekarang kita baca yang di bawah ya. Tulisan putih itu ya, catatannya ya. Permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, kalian garisi. Bahasa yang santun. Nah, dimanapun kita bicara, tetap usahakan bahasa kita santun. Terutama bila kita bicara dengan orang yang lebih tua. Nah, oke, kita lanjutkan. Ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan
Tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Tidak sengaja menabrak teman. Dan banyak contoh lainnya. Ya, kalian garis bawahi itu ya. Itu sebagai contoh nantinya ya. Untuk catatan ya. Nah, sekarang Bu Pipin tanya, apakah kalian pernah meminta maaf? Nah, pasti pernah ya. Nah, apa yang kamu ucapkan saat itu? Ya, pasti ada satu kata ajaib ini. Maaf Kak, maafkan adik ayah, maafkan saya ibu. Selalu ada kata maaf. Ini kata ajaib kita, ya. Oke, dan ingat harus diucapkan dengan santun. Nah, ada yang bicara gini, maaf, gitu ya. Ketika meminta maaf, bahasanya dengan suara yang marah. Nah, apakah benar seperti itu? Tidak ya, kita harus mengungkapkan kata maaf kita dengan tulus hati, bukan karena terpaksa, ya. Oke, kita lanjutkan pada halaman 4. Pada halaman 4, di situ diceritakan selain makanan, ayah juga membawa oleh-oleh lain. Ya, ayah membelikan saluang untuk Nina dan Adi. Saluang adalah suling khas Minangkabau. Kalian beri garis ya. Nah itu, saluang adalah suling khas Minangkabau. Kalian garisi. Nah, Nina penasaran ingin mengukur panjangnya saluang itu. Nina mengambil penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Ya, penggaris juga disebut mistar. Nah, salah satu alat ukur panjang. Nah, satuannya, kalau alat ukur mempunyai satuan ya. Satuannya untuk penggaris dinamakan sentimeter atau disingkat cm. Ya. Nah, bagaimana caranya mengukur? Di halaman 4 ada barcode yang bisa kalian scan, minta tolong mama papa di-scan. Tapi ini harus download dulu scanner dari Erlangga, ya. Kalian bisa lihat videonya di situ. Cara Nina mengukur saluangnya, ya. Oke, kita amati di sini saja ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri videonya. Nah, letakkan saluang pada ujung yang satu ini ya. Lurus dengan angka 0. Dan kalian lihat yang paling belakang, nah ujung yang paling belakang ini sejajar dengan angka berapa? Ya, sedang di sini digambar saluangnya sejajar dengan angka 28. Jadi panjang saluang Nina adalah 28 cm atau sentimeter. Nah, sekarang kalian lihat halaman 5 yang paling atas. Di situ ada contoh-contoh, ada tabel ya. Tabel yang bisa kalian ukur panjangnya. Kalian ambil penggaris, kemudian ambil pensil, kalian ukur pensilmu itu panjangnya berapa. Ingat, ujung yang lancip letakkan di angka 0, sejajar dengan angka 0. Dan yang tumpul itu mengarah ke angka berapa, sejajar dengan angka berapa. Ya. Kemudian buku tulis, kotak makan, kalau tidak ada kotak makan boleh kotak pensil. Ya. Terus yang 2, nomor 4 dan 5 itu kalian buat sendiri.
Kalian tentukan sendiri benda apa yang bisa kalian ukur. Maaf ya anak-anak, videonya terputus ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya Bu Pipin ulangi tugasnya. Pada halaman 5, tabel yang atas ya, itu kalian boleh ukur pensil, buku tulis, kotak makan atau kotak pensil boleh kalian ukur menggunakan penggaris ya. Untuk 4 dan 5, nomor 4 dan 5, kalian boleh mencari benda yang lain yang ingin kalian ukur. Misalnya mau mengukur meja atau mau mengukur panjangnya kotak mainan, boleh ya. Kalian ukur sendiri. Nah, sekarang kita beralih yang di bawahnya ya. Ayo bernyanyi. Nah, saluang itu seperti seruling, yaitu alat musik yang dapat berbunyi ketika ditiup atau dengan cara ditiup. Adi memainkan saluang pemberian ayah. Nina bernyanyi sambil diiringi bunyi saluang. Nah, karena Bu Pipin tidak punya saluang, oke kita nyanyi dari lagu ya, dari YouTube. Bu Pipin ambil lagunya dari YouTube ya. Nah, kita lihat, kita kalau bisa juga ikut menyanyi ya. Kita perhatikan kuat lemah bunyi pada lagu. Kalian lihat ada garis, ada lingkaran warna biru ini. Ini berarti tekanannya lebih kuat ya. Suaranya lebih jelas. Oke, kita mulai ya. Yuk sama-sama. Lihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, nyanyikan sendiri. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke. Mudah kan lagunya ya? Singkat sekali dan sangat menyenangkan. Nah, mudah juga dihafalkan ya. Oke, sekarang kita buka halaman 6 ya. Selain kuat lemah bunyi, kita juga harus memperhatikan panjang pendek nada. Ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Panjang pendek nada disebut irama. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Nah, irama dan ketukan itu kalian beri garis ya. Supaya ingat, ini untuk catatan. Terus kalian lihat contoh di bawahnya.
Nah, masih ingat pada semester 1 kita belajar 1 ketukan, 2 ketukan, sampai 4 ketukan ya. Contoh yang pertama, nada 2 ketukan itu diingat-ingat selalu ada 1 titik di belakang not. Not itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sedangkan untuk nada 1 ketuk tidak memiliki titik di belakangnya atau garis di atasnya. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Nah, Bu Pipin jadi ibu, kalian jadi Nina ya. Oke, Nina, mana garamnya? Maaf, Nina. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih, Nak. Nah, kita sekarang menjawab pertanyaan dari percakapan di atas ya. Siapakah yang bercakap-cakap tadi? Ibu dan Nina. Siapa yang meminta maaf dalam percakapan tersebut? Ya, Nina. Mengapa Nina meminta maaf? Karena Nina lupa membeli garam. Nah, di mana Nina akan membeli gula? Loh, kok gula ya? Ini bukan gula ya, salah ketik ya, garam. Nina tadi membeli garam. Di manakah Nina membeli garam? Iya, di warung. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Untuk nomor 2, di situ ada 3 gambar, lapangan bola voli dan buku tulis juga jam duduk ya. Kira-kira mana yang dapat diukur panjangnya dengan mudah kalau kita hanya mempunyai penggaris? Ya, kira-kira lapangan yang seluas ini kalau diukur dengan penggaris bisa nggak ya? Bisa, tapi menggunakan waktu yang sangat lama dan pastinya capek ya, karena tempatnya luas. Nah, jadi ini tidak bisa diukur dengan penggaris biasanya yang kita gunakan untuk belajar ya. Sedangkan kalau untuk buku, apakah bisa? Ya, buku bisa, centang. Kalau ini jam, bisa ya, warna kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Pada nomor 3, kita diminta melihat panjang dari pensil ini. Pensilnya diukur dengan penggaris ya. Kita lihat dari ujung penghapusnya sudah tegak lurus, sudah lurus sama 0. Sekarang kita lihat ujung satunya yang hitam, lurus dengan angka berapa? Ya, angka 13. Berarti panjang pensil adalah 13 cm. Ya. Nah, sekarang nomor 4. Perhatikan penggalan nada lagu berikut. Nah, lingkari bagian yang menunjukkan nada 2 ketuk. Nah, ingat ya, nada 2 ketuk selalu diikuti 1 titik di belakang nada. Ya, ini tidak ada titik, tidak ada. Ini dia. Ini yang dinamakan 2 ketuk. Kalau ini ada titiknya, Bu, apakah ini dua ketuk? Bukan, karena dia diikuti oleh titiknya ada 2. Ya, bukan 2 ketuk ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2. Sekarang kita sudah masuk pembelajaran 2 ya. Nah, kita buka halaman 8. Di situ ada kegiatan berolahraga ya. Kalian bisa menirukannya, kalian bisa baca dan menirukannya. Kegiatan berolahraga bersama orang tua merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, kebetulan di buku ini Nina melakukan kegiatan push up bersama ayahnya. Nah,
Untuk lainnya kalian dapat membaca sendiri dan kita lanjutkan pada halaman 10. Nah, siapa yang masih ingat? Ini adalah lambang sila pertama, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh-contohnya masih ingat nggak ya? Ya, biasanya kita melakukannya yaitu yang berhubungan dengan doa. Ya, doa dan agama. Nah, yuk kita lihat satu-satu contoh yang ada di bawahnya ya. Nah, ini merupakan pengamalan sila pertama juga, yaitu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini seperti Nina ya, memelihara kucing atau memberi makan atau minum ini ya. Nah, kemudian menghormati orang tua, menghormati teman yang sedang beribadah, berani berkata jujur, memberi bantuan kepada teman, berteman tanpa membedakan agama. Nah, keenam contoh ini bisa kalian tirukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk saat ini, di masa pandemi ini, kita masih bisa melakukan yang ini ya. Yang pertama, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, menghormati orang tua, berani berkata jujur, dan memberi bantuan. Nah, meskipun tidak secara langsung kita bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan menggunakan berbagai aplikasi atau mungkin ada temannya mama atau papa yang punya koneksi ya, yang punya hubungan untuk membantu misalnya korban bencana alam atau korban banjir ya. Untuk yang menghormati teman yang sedang beribadah dan berteman tanpa membedakan agama, ini nanti kita gunakan setelah kita diizinkan. Nah, setelah kita bisa bersekolah lagi, kita pasti bertemu dengan teman-teman kan? Nah, ini baru kita praktekkan. Mungkin untuk sekarang hanya 4 ini dulu ya. Oke, sekarang kita lihat halaman 11. Saat di sini Nina makan bersama ayah, ibu, dan adik. Nah, Nina tidak sengaja menumpahkan air. Nina meminta maaf kepada ayah dan ibu. Coba kita baca ya, bergantian ya. Bu Pivin jadi ayah dan ibu. Kalian jadi Nina ya. Yuk dari yang nomor 1 dulu, Nina. Silakan kalian baca. Ya nak, ayah dan ibu maafkan. Lain kali kamu harus berhati-hati ya. Ya sudah, ayo lanjutkan makanmu. Ibu yang akan membersihkan tumpahan airnya. Oke, nah sekarang manakah yang merupakan contoh ungkapan permintaan maaf dari percakapan ini? Ya, yang diucapkan Nina ini, yang nomor 1 ini ya, yang atas sendiri, itu merupakan contoh dari ungkapan permintaan maaf. Oke, sekarang kalian lihat yang di bawah, gambar di bawah, kedua gambar di bawah. Nah, di situ ada Nina bilang, aduh buahnya jatuh. Nah, terus satunya si Adi ya, iya pensil kakak patah. Nah, sekarang coba tuliskan di bawahnya, di bawah kedua gambar itu,
Kalimat permintaan maafnya seperti apa dengan situasi itu? Ya. Di sini Bu Pipin tidak punya gambarnya. Jadi kalian kira-kira apa ya yang Nina ya? Ibu bantu yang nomor 1 yang Nina. Aduh, buahnya jatuh. Berarti Nina yang menjatuhkan buah. Ya, jadi Nina bilang, maaf Bu, Nina tidak sengaja menjatuhkan buah-buah ini. Nah, jangan lupa belakangnya diberi tanda titik. Ya. Yang kedua, Adi. Adi mematahkan pensilnya kakak ini ya. Adi langsung bilang apa? Kak, Adi minta maaf. Tanda seru ya. Adi tidak sengaja mematahkan pensil kakak. Titik ya. Oke. Atau mungkin kalian ada kata-kata yang lain? Boleh ya. Silakan dicoba. Sekarang kita lanjutkan halaman 12. Ayo berlatih ya. Nomor 1. Nah, ini gampang ya. Bisa kita kerjakan juga. Nomor 1 itu gerakan bertumpu dengan tangan. Berarti badannya diangkat oleh tangan. Nah, mana yang menggunakan tangan? Yang nempel tangannya. Ya, ini gambar yang 1 dan gambar yang 3. Sekarang nomor 2. Berilah tanda pada sikap yang sesuai dengan sila pertama. Tanda centang ya, bukan tanda 3 ya. Menghormati orang tua. Ya, sila pertama. Berdoa sebelum tidur. Ya. Menjaga kebersihan tubuh, ya, ini merupakan menyayangi diri sendiri ya, menyayangi ciptaan Tuhan. Nah, kita kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menyayangi tubuh kita, kita jaga kebersihannya, itu sama juga kita mengamalkan sila pertama. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini situasinya apa ya nih ya? Oh, memecahkan vas bunga. Adi memecahkan vas bunga. Kita buat kalimat permintaan maafnya ya. Ibu Adi minta maaf karena tidak sengaja memecahkan vas bunga. Oke, titik. Nah, oke. Bisa ya? Sip, pinter. Nah, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Kalian boleh berlatih di rumah dulu ya. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa besok. Bye-bye.